Oke guys, jumpa lagi dengan saya di GTID Tutorial. Kali ini kita akan menginstal Jellyfin dengan satu kali klik, yaitu menggunakan Jellyfin LXC dari script Proxmox PA Helper script. Langsung saja kita login ke Proxmox-nya. User root, password Proxmox, kita masukkan. Kita login. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu buah hard disk 2 tera, akan kita install Jellyfin. Oke. Yes, langsung saja. Nah, di sini kita mempunyai IP 12 yang sudah dipakai dan di sini IP-nya 13 ya. Oke. Nah, berarti 2, 3, 4. IP 4 kosong ya, teman-teman ya. Coba kita cek IP 4 ya. Coba kita ping dulu ya IP 4. IP 4-nya oke. IP 4-nya kosong ya. Nanti kita pakai IP 4 itu, kita masuk ke Proxmox PA Helper Script. Nanti link Proxmox PA Helper Script nanti saya masukkan di deskripsi ya. Oke, kita klik view script. Nah, di sini ada namanya media dan streaming. Kita klik media dan streaming. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa macam, banyak ya. Ada image, Jellyfin, banyak, ada bukan hanya Jellyfin saja ya. Ada Plex Media Server, ada Suwayomi Server, banyak nih Suwayomi Server ini. Ini Kaspersky, lengkap ya teman-teman ya. Ada UHF server, UHF Power Assembly, Record favorit, UHF app. Wah, banyak sekali ya. Zod, banyak foto streams. Wah, keren ya. Next VPR, Napir Home, wah, Medusa. Medusa nih apa nih? Video library, manager for TV show. Wah, banyak nih. Banyak ya teman-teman, ada media manager. Media manager ini apa ini teman-teman? Also media management system your library. Media manager, coba kita lihat ya. Media server nih, media server nih. Media server nih ada TV show juga ya, ada TV show, movie. Tapi kita nggak pakai gini ya, kurang kurang bagus. Kita pakai Jellyfin saja ya. Kita pakai Jellyfin saja ya. Ini ada channel DVR server nih, ada channel DVR server runs on your Ornas device and home. There's worry, movie always available. Ini semacam untuk nonton TV juga ya teman-teman ya. Nih library, movie, TV, show, kids, sama. Nih, install virtual any device. Ini fungsinya sama. Nanti kita akan coba install ini juga ya, nanti ya, next. Nantilah ya. Kita akan install Jellyfin server dulu ya. Nah, ini ada Jellyfin server with privilege, unprivileged. Nah, ini ada unprivileged sama privilege ya. Oke, FF pack-nya di sini dia user lib jet FF pack for Nvidia graphic card. Nah, dia mendukung graphic card Nvidia juga, dia bisa ya. Mendukung graphic card Nvidia. Nah, dan ini lokasi of config, lokasi config-nya di sini ya, di etc/jellyfin ya. Oke, kalau kalian ingin lihat source-nya di sini nih source-nya. Kalian bisa baca di sini source-nya ya. Nanti kelihatan dia ngetakinnya di mana itunya. Nah, di sini dia lengkap lah ya. Oke, nah ini dia source-nya langsung ke Jellyfin ya. Jellyfin.org di sini.
aksesnya ambilnya ke sana ya. Tapi kita langsung saja lah ya, kita eksekusi scriptnya. Pilih yang GitHub, kalian copy sini. Nah, kalian masuk ke host Proxmox ya, host Proxmox namanya di sini panel. Kita masuk ke shell, langsung saja kita paste di sini. Oke kan? Kita tunggu. Nah, kita pilih yang advanced setting saja, jangan default setting. Kita oke, dan kita pilih privilege. Kita oke saja, masukin password. Terserah kalian ya, mau buat password apa, bebas. Usahakan password yang secure. Oke, kita oke kan. Dan di sini yang container ID-nya 101.102 aja. 102 saja ya. Untuk container ID, display name, host name-nya Jellyfin kita buat. Untuk harddisk saya buat karena ini untuk Jellyfin kita buat besar ya. Nanti kita bisa custom harddisknya. Kita bisa tambahin harddisknya ya. Kita bisa custom. Di sini kita buat 300 GB saja, oke. Dan CPU di sini ini dua, kita bisa 4 core aja CPU-nya. Untuk memorinya kita bisa naikkan kalau kalian mau lihat custom memory. Untuk bingung ya untuk ngeset memori 1024 itu 1 GB. Kita akan set 8 GB, coba 1024 kali 8 8192 ya, 8192 8192 ya. 8192 ini memorinya 8 GB ya. Kita oke. Dan ini kita akan setting IP address. Kita pilih static untuk membuat IP address static supaya tidak berubah-ubah waktu Linux-nya di restart. Oke. 192.168.1.4 berhubung IP 4 saya kosong. Ini untuk pengisian IP address itu sesuaikan dengan kondisi jaringan kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Berhubung jaringan saya menggunakan kelas C dengan IP 192.168.1.1, oke, maka saya isikan seperti itu untuk IP address punya saya ya. Tentunya punya teman-teman itu berbeda-beda ya untuk IP addressnya ya. Saya okekan saja, saya masukkan gateway internet saya. Sumber internet saya kan gateway-nya 192.168.1.1 ya. Saya masukkan itu. Dan ini untuk IP address kelas 6 saya disable. Dan ini saya lewatkan saja, saya kosongin. Saya oke, sini saya kosongin juga. Dan ini untuk memasukkan domain server, saya kosongin dulu untuk sementara. Nanti kita bisa isi setelah instalasi selesai. Dan ini untuk DNS server, ini wajib diisi ya. Kalau tidak ada koneksi internet juga. Oke, dan sini kita okekan saja. Nah, kalau kalian mempunyai VLAN, kalian wajib isi VLAN kalian ya. Oke, dan sini saya masukin saja nih Jellyfin. Saya okekan, sini saya okekan saja akses root saya okekan, fuse-nya saya no, purpose saya yes, sini saya yes, di sini saya yes. Oke. Kita tunggu ya. Nah, berikut informasi dari script Jellyfinnya seperti di layar ya. Di sini saya pilih harddisk saya ini, saya pilih yang 2 tera, yang nomor 2 yang paling bawah ya. Saya oke. Kita tunggu. Nah, oke, itulah informasi script Jellyfin ya. Di sini privilege kita sudah set ya, kontainer ini dia sudah buat kontainer di sebelah ini 102 sudah jadi dengan nama Jellyfin. Harddisknya kita buat 300 GB tadi, CPU 4 core saya buat, RAM-nya 8192 ini 8192 ini RAM size-nya ini 8 GB ya teman-teman ya. Bridge PMBR 0 karena network saya beri PMBR 0 untuk akses ke LAN-nya. Ya, IP lokal, IP address saya ya 192.168.1.4 ini kelas C, 192.168.1.1 itu IP gateway saya ya teman-teman ya.
Oke, DNS servernya 88 nih sih kita bisa tambah nanti setelah konfigurasi itu selesai. Nah, di sini kita akan ditampilkan informasi apakah ingin Anda pass-through PGA eksternal saya, PGA eksternal atau hardware yang Anda punya ya. Hardware PGA eksternal, kita coba yes-kan saja, kita pass-through. Karena di sana kita pasang PGA eksternal di Proxmox servernya. Di Proxmox servernya itu saya pakai PGA eksternal dari Nvidia ya, walaupun serinya tidak cukup besar, hanya GT GT 6 berapa ya, GT 610 apa 6210 itu. Seperti itulah ya PGA yang saya punya ya. Dan di sini dia akan mengcustomizing LXC container dari Jellyfin, dari helper script, Proxmox helper scriptnya, Proxmox PA helper script. Dan ini sangat cepat sekali ya proses instalasi Jellyfin servernya, dengan sekali klik langsung jadi tanpa kalian harus mengkonfigurasi satu persatu untuk menginstal Jellyfin-nya. Itu menurut saya itu sangat tidak efisien untuk kecepatan, untuk mengirit waktu. Dengan Proxmox helper script Jellyfin, kita lebih cepat untuk mengkonfigurasi Jellyfin servernya ya. Tidak menunggu lama, kira-kira 10 menit selesai ya, tergantung koneksi internet dan kecepatan server komputer kalian ya, yang kalian gunakan ya. Dia akan mengkonfigurasi Jellyfin servernya secara otomatis teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, kita tunggu ya. Ini proses instalasi Jellyfin servernya. Dia akan custom secara otomatis menginstal paket-paket yang diperlukan ya. Nah, di sini dia pakai Ubuntu-nya itu Ubuntu Noble ya, sepertinya Ubuntu Noble ya, Ubuntu 2404 ya. Sepertinya ya. Yang dia gunakan itu Linux Ubuntu 2404 untuk install Jellyfin-nya ya. Nah, dia sedang menginstal paket Jellyfin server nih, kelihatan di sini Jellyfin server, Jellyfin web. Dia sedang menginstal Jellyfin server ya, kelihatan ya dari paket yang dihasilkan ya. Jellyfin server, Jellyfin Fmpeg, Jellyfin server, Jellyfin web. Ini paket-paketnya ya. Kita tunggu saja ya teman-teman. Kecepatan instalasi itu tergantung dengan koneksi internet yang kalian miliki teman-teman. Kalian harus bersabar untuk menunggu proses instalasinya selesai ya. Oh ya, kita disclaimer dulu ya. Ini hanya tutorial ya. Tingkat keberhasilan itu sangat saya bilang sih 100% lah ya tingkat keberhasilannya. Kita pesimis saja lah ya. Jangan lupa kalian bantu saya dengan cara klik videonya, klik tombol subscribe dan like-nya juga. Jangan lupa kolom komentarnya ramaikan dan jangan lupa di-share ke media sosial kalian supaya teman kalian dan kabar-kabar kalian dan semua orang tahu. Sini proses Jellyfin servernya sudah selesai. Kita akses di sini portnya 8096, dia HTTP ya, bukan HTTPS. Ini udah selesai, kita bisa beralih ke sini Jellyfin servernya nih. Coba kita akses di sini. Nih, Jellyfin udah selesai, tinggal kita custom ya. Di sini kita pilih bebas mau pilih bahasa apa di sini. Saya pilih English. Next. Nah, di sini kita buat misalnya admin, bebas lah ya. Kita buat password. Masukin password kalian.
Nah, untuk user sama password ini nanti bisa kita rubah ya setelah instalasi selesai. Nanti kita bisa rubah untuk username dan password. Jangan khawatir, username dan password admin ini nanti kita bisa rubah semua ya. Next. Nah, di sini kita masukin library kalau sudah ada video. Di sini kan belum ada videonya ya, teman-teman. Nah, untuk itu nanti saja kita masukin videonya ya. Next. Dan di sini kita bisa pilih region. Ini kita coba regionnya Indonesia ya. Kita pilih Indonesia coba ya. Indonesia ada nggak? Ada atau tidak Indonesia? Ini ada Indonesia. Country Indonesia coba kita buat next. Dan di sini ada enable automatic port mapping. Coba kita setting saja ya. You are done, finish, selesai. Nah, kita coba login dengan username admin, password yang sudah kita buat. Nah, kita sign in, ternyata jadi ya teman-teman ya. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nanti kita bisa masukin ke setting di sini. Nah, masukin setting, profile. Nah, di sini kalian bisa rubah password kalian yang tadi, masukin password yang lama. Ya, dan kalau kalian ingin nambahkan foto di sini, kalian bisa tambahin add image, bisa. Kalian bisa cari foto yang ingin kalian masukkan. Serah, kalian mau masukin foto apa? Coba kita masukin foto ini nih, bisa. Nih, saya masukin foto. Ini udah bisa ya. Udah kita save saja. Nah, kita back. Nah, di sini ada kita masukin ke dashboard bisa. Nah, sini user, klik user di sini ya. Nah, di sini klik di sini edit user ya. Nah, kalian bisa ganti nama usernya di sini. Kalian bisa ganti misalnya Joko apa. Nah, masih Joko. Dah. Nanti kalian klik save saja. Nanti usernya sudah berganti ya. Untuk ganti password di sini juga bisa. Masukin password lama, password yang baru. Untuk akses di sini kalian itu edit karena ini admin ya. Nih parental control kalian bisa mengontrol apa di sini banyak lah ya. Oke teman-teman ya. Oke lah ya. Untuk mengganti user sama password kalian sudah paham ya. Di menu user ini bisa general. Nah, kalian bisa masukin informasi Jellyfin-nya, server name Jellyfin apa, server misalnya kalian masukin server movie uh, movie private online server movie private online Palembang misalnya. Kita buat seperti itu, kita save. Nanti di sini muncul server private movie Jellyfish private online Palembang, nanti ada informasi, nanti keluar informasinya ya. Dan ini library. Nah, kalian bisa masukin videonya di sini. Nah, nanti kalian bisa pilih movie di sini, kalian masukin nama movie apa, name. Nah, kalian bisa masukin movie-nya ya. Bebas ya. Kalian bisa masukin movie-nya di mana ya, movie-nya di situ. Nah, kalian bisa cari movie-nya. Nah, dia dia adanya di media sini ya, teman-teman ya. Dia adanya di media di sini pasti. Tapi berhubung kita belum upload videonya ya, belum ada ya. Jadi tidak usah dipasang dulu lah ya. Nanti kita akan upload videonya ya. Oke. Nah, kita kita telusuri dulu menu-menunya. Ini ada apa saja. Nah, jika kalian punya TV tuner, kalian bisa masukin alat TV tunernya di komputer server kalian, komputer proxmo kalian. Kalian bisa masukin TV tuner di sini ya. Kalian bisa add TV tunernya di sini kelihatan nanti. Nanti kalian masukin, kalian bisa nonton TV juga. Ini ada plugin.
Ini ada plugin-plugin yang kalian bisa install, plugin Kodi, kalian bisa masukin Kodi. Banyak ya plugin-plugin yang bisa kalian masukin di sini, bebas lah ya. Nah, di sini ada networking yang tadi portnya, ada API, ada logs. Nah, logs kalian login tadi, ada schedule tasks, banyak lah ya teman-teman ya. Nah, di sini server multi private online Palembang yang sudah kita buat tadi namanya ya. Dan kalau kalian mau logout di sini bisa logout. Nah, tampilannya seperti ini tampilan loginnya ya. Oke, kita akan coba upload videonya dulu ya di kontainer Jellyfin-nya. Kalian masuk konsol, kalian login ya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan SSH-nya supaya bisa kita remote dari luar menggunakan aplikasi putih atau di terminal Windows kalian ya. Nah, kalau kita belum mengaktifkan, nah ini ada script untuk mengaktifkan khusus untuk Proxmox, khusus untuk kontainer LXC ya, khusus untuk kontainer LXC supaya SSH kalian bisa di remote. Nih, sudah saya akan masukin script ini, sudah tuh saya remote ini, sudah itu saya restart SSH-nya ya. Nanti ini untuk komennya ini nanti saya masukin di deskripsi, nanti kalian bisa tirukan ya, nanti kalian download ya, nanti saya masukin via notepad, nanti kalian bisa praktekkan ya. Kita bisa praktekin ulang bisa nih kalian copy seperti ini. Nah, kalian bisa copy seperti itu. Nah, seperti ini ya, di enter saja seperti itu. Nah, kalian bisa hapus seperti ini. Nah, kalian bisa restart sistem CTL, restart SSH, nah, atau SSHD ini bebas lah ya. Status, nah, dua-dua ya. Untuk portnya bisa kalian ganti juga, bebas lah ya. Oke, nah supaya kita bisa ngupload ini kan movie-nya kan bisa kita upload nih. Supaya movie-nya bisa kita upload nanti ya, ini ini kan belum kelihatan nih movie-nya di mana kita nguploadnya. Pasti kalian tuh bingung ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk mengupload kita bisa pakai aplikasi WinSCP. Ini kalian download dulu WinSCP ini, kalian pilih download ini. Nah, kalian download WinSCP yang ini. Ya. Nah, kalian bisa install WinSCP-nya. Nah, tunggu. Nih, proses install sudah selesai. Kalian bisa browse di sini. Nah, kalian install WinSCP-nya. WinSCP kalian itu install. Nah, kalian install WinSCP ini free ya teman-teman ya, free. Nah, bisa install, kita tutup di sini, kita tutup kita tutup lagi. Nah, di sini kita buka start, kita klik WinSCP. Nah, di sini kita masukin IP dari Jellyfin tadi 14 ya, 192.168.4 ya. Portnya yang 22 ya. Di sini portnya 22. Nih port Jellyfin-nya 22 nih. Ya. Sistem CTL status SSH. Portnya 22 ya. Ini IP-nya 14 bener ya, sudah ya. Nih. 14 port SSH 22 ya, port Jellyfin servernya ya, bener ya. Kita masukin ya, usernya kan root masih. Usernya kan root. Masukin password. Password ini password pada saat kalian melakukan setup Jellyfin servernya tadi ya. Ya pakai yang pada saat kalian setup Proxmox PPA helper script ya. Bukan kalian waktu kalian melakukan konfigurasi web Jellyfin untuk instalasi ini ya, bukan password, bukan user sama password yang di sini ya untuk login Jellyfin, web Jellyfin, bukan itu ya. Tapi password pada saat kalian install Jellyfin pakai script
Proxmox PPA Helper Script yang di sini ya. Nih, waktu kalian konfigurasi, kalian melakukan instalasi itu ya, untuk password yang di sini ya. Jangan sampai bingung kalian ya. Klik login, accept. Nah, di sini harus pakai user root ya jika kalian ingin mengupload. Nah, di sini kita sudah buat folder. Kita harus buat folder dulu, folder movie. Di sini kita coba folder movie. Di sini saya punya movie ya, kalau nggak salah saya ada movie di sini. Saya klik backup movie-nya. Di sini ada movie. Sini kita buat custom user. Saya buat custom dulu di sini, directory saya buat di sini misalnya barat, film barat ya. Ini barat. Saya pisahkan ini barat Amerika nih, ada Amerika ya. Saya kasih yang Jepang aja ya. Barat Korea Jepang ya. Di sini Jepang. Ini saya upload ya. Oke. Cukup cepat ya, dia lumayan ya penguploadnya, karena filenya cuma kecil ya, 1 gigaan lah ya, nggak sampai 2 giga lah ya. Ini udah masuk movie-nya. Kita masuk ke web Jellyfin ya. Nih webnya tadi, nih 198.1.4, portnya 8096. Login usernya masih admin, belum kita rubah ya tadi ya. Masukin password, sign in. Nah, kita masukin di sini, masuk ke dashboard, masuk ke library, add media. Di sini kita masuk movie. Di sini movie-nya di sini saya buat Jepang. Saya buat Jepang ya, atau barat, bebas lah, barat aja. Folder. Nah, kita masukin di sini. Tadi kita sudah buat movie ya, tadi movie di sini Korea ya, Korea. Oke, nah di sini kalian bisa edit, di sini country kalian bisa edit misalnya. Karena ini ada teksnya Indonesia, saya buat Indonesia saja ya. Bebas lah kalian mau buat apa ya. Bebas lah ya. Suka-suka kalian lah ya. Nah, di sini saya centang untuk memperkecil gambarnya supaya lebih ringan. Klik OK. Nah, ditunggu ya proses sinkronisasi, dia akan sinkron. Dia akan nyeken library, nyeken file movie-nya ya, dia akan scan file movie-nya, ditunggu saja ya teman-teman. Sampai scan library-nya berhenti. Saya hanya mencontohkan satu video saja untuk ngupload ya. Untuk selebihnya kalian bisa upload sendiri. Oke, dan kita masukin di sini. Nah, ini ada movie. Di sini dia sebenarnya metanya itu, nah di sini dia masih draft ya. Padahal bukan draft ya. Tadi kita nguploadnya Jepang ya tadi itu ya. Padahal bukan itu filmnya ya. Bukan itu filmnya tadi itu. Ini ya draftnya nih draftnya. Nih, ini soundnya saya matiin ya. Takutnya copyright ya teman-teman ya. Soundnya saya matiin biar tidak copyright. Nih udah selesai. Nih. Ini kalau nggak salah nih ini sih bukan balapan ya, tapi dia bilang nih draft nih, filmnya bukan balapan ini teman-teman ya. Setahu saya nih bukan balapan nih filmnya ini. Nih, nih udah selesai ya. Nih. Oke, teman-teman ya, mungkin itu saja cara menginstal Jellyfin server dengan satu kali klik menggunakan Proxmox PE Helper Script. Dari awal konfigurasi
sampai selesai, sampai upload video movie-nya ke Jellyfin server step by step-nya, sampai cara mengganti user sama password user, dan sampai kita mengkonfigurasi supaya SS-nya bisa di remote, diakses ya. Oke, jangan lupa diklik subscribe dan di like, jangan lupa kalau komentarnya ramaikan, dan jangan lupa di share juga ya. Thank you, sampai jumpa di tutorial berikutnya.